kodok. Iklan dulu. Jadi kita mudah sekarang taunya apa yang ada di pikiran orang dengan apa yang dia tampilkan di hadapan kita secara langsung ternyata berbeda, kita tahu. Sehingga hal itu membuat kita terdorong untuk tidak mengecewakan siapapun. Sampai-sampai kita melupakan diri kita sendiri. Itu ya. Itu tuh terjadi gitu. Kita takut dikomentari orang tidak baik. Kita takut dikomentari orang lain nggak betul. Serba banyak ketakutan sampai-sampai kita tidak memperhatikan diri sendiri. Maka akang teteh, ibu, pasal kelima ini tentang adab terhadap diri sendiri menjadi penting. Supaya apa? Supaya sebagai seorang hamba, sebagai makhluk atau manusia yang sama-sama berusaha eksis, ya, berusaha ada manfaat di tengah-tengah umat, begitu ya. Jangan sampai kita melupakan diri sendiri, karena sejatinya kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Gitu ya. Maka seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaan di dalam dua kehidupannya, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, itu tergantung pada bagaimana ia mendidik dirinya, membaguskannya, dan juga apa? Menyucikan dan membersihkannya, sebagaimana kesengsaraannya tergantung pada kerusakannya, kekeruhannya, dan kebusukannya. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut dalam firman Allah, Quran surat Asy-Syams ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Jadi, akang dan ibu, kita tahu kalau kita ini ingin hidup kita ini bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan sudah sewajarnya memang kita mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia juga, tidak hanya di akhirat. Maka kebahagiaan dunia dan akhirat itu, akan kata ibu, tergantung bagaimana kita mendidik diri kita. Gini, gimana cenah perkataan Imam Syafi'i itu yang masyhur teh? Betul perkataan Imam Syafi'i atau siapa abih lah punya? Siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus siap menanggung pedihnya kebodohan. Akan kata ibu, kalau kita tidak belajar, maka kita akan merasakan kepedihan dalam menjalani hidup ini. Nasihat guru-guru maka pungkur teh begini, nyanyandak ilmu mah moal berat. Abi kasih ilustrasi lah gitu. Punten, tanpa merendahkan pekerjaan apapun. Hanya saja bawa pulpen dan spidol itu lebih ringan daripada bawa pacul. Bawa pulpen dan spidol itu lebih ringan daripada bawa pacul. Bekerja di ruangan yang ada AC-nya dengan pakaian rapi lebih nikmat, lebih mudah untuk dilakukan ketimbang bekerja di bawah terik panas matahari, dan juga apa? Beratnya beban yang harus dipikul. Kalau kita dari dua ini nih, ujungnya kan ini dua, kita tarik mundur ke belakang. Kenapa yang ini bisa kerjaannya tuh enak, yang ini kerjaannya sulit? Kita tarik mundur ke belakang,
Siapa yang dulunya sungguh-sungguh dalam belajar, kita sudah bisa nebak. Begitupun kehidupan kita di dunia akan teteh. Kalau kita mau bahagia, maka bagaimana kita mendidik diri kita? Kemarin kita belajar soal syukur. Maka orang yang pandai bersyukur itu bukan selalu hidupnya dipenuhi kebahagiaan, tapi bagaimana dia dalam situasi sesulit apapun selalu memiliki sudut pandang untuk disyukuri. Dan orang Sunda jago akan hal itu. Ceder tabrakan, untung tuh naon, padahal mah motorna hancur. Tapi sayangnya itu bukan untuk rasa syukur, buat ngupahan hungkul ternyata. Ya, ternyata itu bukan syukur sebenarnya, tapi dia buat ngupahan hungkul gitu. Boy, tenang naon motorna kitu ge, nu penting kamu gak apa-apa. Kan gitu. Coba kalau kita lebih ke syukur penekanannya, maka insya Allah kalau kita berhasil mendidik diri kita dengan rasa syukur, maka lebih bahagia. Satu poin itu saja, kalau kita berhasil mendidik diri kita, membaguskan diri kita, apalagi tadi tanya, menyucikan diri kita, maka kita akan lebih bahagia menjalani kehidupan. Apa itu galau? Apa itu galau? Apa itu depresi, stres? Enggak ada. Gitu ya. Apa itu ngahulang tarik yuk? Apa? Karena dia tidak bisa menemukan sudut pandang rasa syukur tentang apa yang menimpa dirinya. Kenapa dia tidak bisa menemukan sudut pandang rasa syukur? Karena dia tidak pandai mendidik dirinya. Karena apa? Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Maka siapapun yang tidak bisa mengambil rasa syukur, membaguskan dirinya, mendidik dirinya, menyucikan, membersihkan dirinya, maka dia hanya akan mendapatkan lawannya, yaitu apa? Kerusakan, kekeruhan, kebusukan, keluh kesah, keirian, kedengkian, hasad. Udah, akhirnya dia nggak pernah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka akan kita bisa lihat kalau kayak gitu, ketika ada orang-orang berkomentar, ketika ada orang-orang yang memang bahasanya seperti tidak suka, ya udah, mungkin hidup dia belum bahagia. Jadi cara dia bahagia adalah dengan berucap buruk tentang orang lain, dan mungkin giliran kita yang lagi dia omongin, selesai. Dan kita teh nggak seburuk yang dia omongin kok. Dan tujuan kita nggak kayak gitu kok. Itu mah pikiran dia aja, itu mah sangkaan dia aja. Maka selamatkan diri kita terlebih dahulu. Gitu nanti ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40-42, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kata ibu, Allah ngasih pendahuluan untuk masing-masing balasan. Balasan tadi tikar api neraka, selimut api neraka, adalah bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Ketika Allah katakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dia iya di depan manusia, tapi dalam hatinya, mana atuh kudu sampai maut sabar wae. Gak ada sabarnya. Gak ada sabarnya. Maka dia mendustakan ayat Allah secara tidak langsung, sehingga di dunianya sulit, di akhiratnya sulit. Betul tidak? Betul kan? Kemudian contoh yang lain, ketika Allah perintahkan
untuk kita menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian apa? Dia bersifat bakhil, maka dia mendustakan ayat Allah ketika Allah wa yurbis sadaqah, dan Allah suburkan sedekah. Ketika Allah katakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, gitu ya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah kamathali habbah, seperti menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai, dari masing-masing tangkai tumbuh 100 kebaikan, 100 benih kebaikan. Dan dia tidak yakin dengan itu. Ketika Nabi SAW perintahkan, saat kamu sakit perbanyak sedekah, karena sedekah menjemput kesembuhan, dia dustakan juga itu. Maka wajar kehidupannya semakin sempit karena dia tidak berhasil mendidik dirinya, sehingga bahkan dia berbuat zalim. Akhirnya ya ini balasannya. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih, anak-anak ibu, mengerjakan amal-amal salih, ketika Allah perintahkan sabar, dia sabar, selesai dengan sebenar-benarnya sabar dalam hati. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Kemudian dia ada harta ketika sedikit sedekah, ketika banyak sedekah dengan niat yang benar-benar ikhlas dan tulus. Maka apa yang Allah balaskan untuknya? Maka tidak kami pikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Sebetulnya menjalankan amal soleh itu, akan tetapi tidaklah berat. Sholat, berapa menit sholat? 5 menit, 10 menit, itu pun sudah lama, kualitasnya sudah bagus. Ya, nggak susah. Apa susahnya? Ya, lebih susah naon? Menghancurkan turret musuh gitu. Itu 10 menit kan gitu. Lebih susah itu.